kami berenam adalah calon guru penggerak Oku Timur, angkatan ke-9, kelas 0950B, dengan fasilitator yaitu Ibu Uswatun Hasanah, dan pengajar praktek yaitu Ibu Eci Triwinarni. Kami siap untuk melakukan coaching. Kami siap sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai kuci di demonstrasi konstekstual. Saya, anak yang paling murah senyum, Andi Freddy Fernandes. Saya, anak yang paling bersemangat, Bambang Mulyadi. Saya anak yang manis, Aridani Martiani. Saya anak yang paling pendiam, Sikustiati. Saya anak yang ceria, Ramsa Amir. Dan yang paling konsisten dengan saya, John Hanidi. Salam guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak, kabar saya alhamdulillah sehat Pak, baik. Alhamdulillah. Ini dengar-dengar Ibu Sikus ini akan melaksanakan coaching ya bersama Pak Ramsa nanti. Iya benar sekali Pak, saya akan lakukan coaching bersama Pak Ramsah Pak. Oke, baik, ini Bu Sikustiati ini nanti saya akan memerankan sebagai supervisor ya. Ibu nih, sebelum Ibu melakukan coaching sebagai langkah awalnya, maka saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya. Iya Pak. Rubrik penilaian ini kenapa? Karena nanti coach akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur, terus apakah juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yang diantaranya adalah apakah nanti Bu Sikustiati membangun kemitraan dengan coaching, terus kemudian juga apakah menerapkan proses yang kreatif, serta nanti apakah juga Ibu Sikustiati itu memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Baik, Ibu Sikus, izin saya mengajukan pertanyaan ya. Ya silakan Pak. Yang pertama, Ibu Sikus, kompetensi apa nih yang kira-kira nanti akan dikembangkan oleh Ibu Sikus pada coaching saat melaksanakan coaching? Oke. Yang ingin saya kembangkan ini Pak, yaitu tentunya mendengarkan dengan aktif ya. Selanjutnya kita harus hadir penuh dalam coaching tersebut. Nah, selanjutnya yaitu membuat pertanyaan yang berbobot tentunya, Pak. Baik, jadi ada 3 kompetensi inti ya yang akan dikembangkan oleh Ibu Sikustiati seperti yang tadi Ibu Sikustiati tadi sampaikan. Baik, nih dari 3 kompetensi inti tersebut nih kira-kira kompetensi yang mana saja yang secara spesifik yang ingin diobservasi ini? Yang ingin saya fokuskan dalam kegiatan observasi itu ada 2 Pak, yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, 2 tersebut ya, jadi mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus kemudian pertanyaan yang berikutnya nih Ibu Sikustiati, kira-kira nih indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Sikustiati dalam kegiatan coaching nanti? Oke. Indikator pencapaian yang ingin saya tentukan di sini Pak, yaitu saya ingin menemukan membantu coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga coaching itu bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan tersebut Pak. Oke, baik Ibu Sikustiati, jadi nantinya barangkali berarti Ibu Sikustiati itu akan membantu si coaching untuk bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang nanti coaching akan utarakan. Oke, baik Bu Sikustiati, ini saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang dilakukan oleh Bu Sikustiati. Jadi silahkan dilakukan untuk memulai proses coachingnya Bu. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Pak Ramsah,
Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Silakan. secara jelas, ada yang menerima dengan tulus. Nah itulah yang membuat saya ini Oke, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Nah sekarang kita akan coaching ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Tadi malam itu saya lihat Bapak itu WA saya Pak. Jadi kayaknya ada ini yang mau dibicarakan dengan saya ya Pak ya. Ya, jadi tadi malam itu memang saya sempat WA. Dan saya telepon Ibu enggak ngangkat mungkin benar-benar lagi sibuk Bu. Makanya saya kirim WA itu mau saya ini ada sesuatu hal yang sangat mengganjal dalam pemikiran saya sampai dengan saat ini Bu. Iya. Jadi kira-kira apa ini yang mau diceritakan ke saya nih Pak? Nah, saya ini lagi benar-benar galau. Masuk kelas itu siswa saya ini kurang aktif dalam belajarnya, ribut melulu di dalam kelas Bu. Jadi saya ini pengen bercerita tapi bingung mau cerita sama siapa. Akhirnya setelah saya pikir-pikir, mending saya bercerita sama ibu saja biar ibu. Iya, terima kasih ya Pak ya sudah ingin bercerita dengan saya. Kira-kira dari Bapak bercerita ini apa sih tujuan yang Bapak inginkan dari ngobrol-ngobrol santai kita ini? Nah, tujuan saya ini bercerita dengan ibu ini mau berbagi supaya saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Karena saya ini sudah bingung sekali Bu, seperti orang salah arah kemana-mana ini Bu. Iya, jadi kira-kira apa yang Bapak hadapi itu Pak? Nah, salah satunya ini Bu, begitu saya masuk dalam ini kelas 6 yang baru ini, anak-anak itu sulit sekali kondisikan. Karena ini beda dari tahun-tahun biasanya. Kalau tahun biasanya itu siswa itu hanya berjumlah itu kurang lebih 24 orang. Kalau sekarang itu 40 anak Bu dalam satu kelas itu. Jadi susah sekali mengatasinya, bagaimana caranya ini. Kira-kira nilai yang kesusahan yang tadi Pak untuk anak menangkap pelajaran untuk fokus itu Bapak tetapkan berapa Pak? Ini kalau saat ini saya rasa hanya 3 Bu nilainya. Jadi ingin Bapak mencapai nilai berapa sih Pak? Minimal lah dapat nilai 8 bahkan bisa 9 lah Bu biar itu biar anak-anak itu apa yang kita sampaikan itu bisa benar-benar mereka bisa tanggapi dengan baik. Iya, bagus sekali Pak ya untuk nilai 9 tersebut. Nah, saya ingin tahu ini Pak, kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut sih Pak? Nah, rencananya banyak sekali Bu yang mau saya saya lakukan. Salah satunya ini kemarin itu saya sudah buat itu daftar kelompok. Karena menurut saya dengan siswa dikelompokkan secara heterogen, karena kan dari siswa itu kan mempunyai kecerdasannya masing-masing. Nah, harapan saya dari teman-temannya ini ada yang mempunyai kemampuan lebih itu, dia bisa membantu temannya yang belum menguasai materi. Bagus sekali Pak ya rencana Bapak itu. Nah, berarti di sini tentunya dari rencana Bapak yang sebutkan tadi ada hambatannya ya Pak ya, ataupun gangguan yang menghalangi Bapak untuk meraih tujuan tersebut. Kira-kira menurut Bapak itu apa sih hambatan dan gangguan tersebut? Oh iya, tadi sebagaimana saya katakan dari awal tadi, dengan banyaknya jumlah siswa ini. Nah, saya ini masih bingung ini mau bagaimana membicarakan hal ini dengan kepala sekolah. Apakah ini harus dipecah kelas ini menjadi 2 kelas? Karena kalau menurut saya kalau terlalu banyak seperti ini di anak SD ini kelabakan benar, susah jadi. Jadi dari yang Bapak katakan tadi itu termasuk rencananya ya Pak ya, benar ya Pak ya? Iya Bu. Ya. Nah, jadi untuk ukuran rencana Bapak tersebut itu bagaimana Pak untuk ukuran keberhasilannya? Nah, rencananya itu keberhasilannya itu kalau kita melibatkan kepala sekolah dan dewan guru yang lain, mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik itu. Bisa yang saya sampaikan tadi bisa mencapai nilai 9 tadi untuk keaktifan siswa tadi. Karena kalau terlalu banyak seperti ini benar-benar tidak bisa efektif dalam pembelajaran.
Benar sekali Pak ya. Jadi kira-kira menurut Bapak ini komitmen apa yang akan Bapak berikan untuk terhadap rencana yang Bapak inginkan tadi? Nah, rencananya mulai ini akan dalam 2 atau 3 hari ini akan saya bentuk kelompok. Kemudian saya akan menemui ibu kepala sekolah, membicarakan masalah ini. Nah, selanjutnya mungkin nanti setelah saya melihat dan mendapatkan hasil dari yang rencana saya lakukan tadi, saya akan membuat jadwal lagi untuk bertemu dengan ibu supaya apa yang ini hasil tadi bisa saya sampaikan kembali. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Komitmen Bapak yang dibuat. Tentunya dalam melaksanakan komitmen tersebut Pak, Bapak ada yang membantu Bapak. Siapa kira-kira yang membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen Bapak ini? Yang pertama tentu kita tidak lepas ini dari kepala sekolah, selaku pimpinan yang ada di sekolah, serta rekan-rekan guru, sebagaimana teman-teman guru, supaya tetap pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik. Iya, bagus sekali Pak. Nah, kapan kira-kira Pak akan Bapak laksanakan komitmen Bapak ini? Rencananya secepatnya Bu. Ini sudah akhir semester, mungkin di awal semester nanti strategi tersebut akan saya laksanakan supaya nanti pada waktu kelulusan nanti anak-anak bisa lulus dengan 100%. Iya, bagus sekali ya Pak ya. Nah, mungkin itu saja ya Pak ya. Nah, sekarang kira-kira perasaan Bapak bagaimana sih setelah pelaksanaan coaching kita ini Pak? Alhamdulillah Bu, setelah pelaksanaan coaching ini saya lebih menemukan solusi. Setelah saya pikir tadi juga, Ibu bertanya tadi, saya temu solusi. Ternyata yang pertama saya harus melibatkan kepala sekolah dalam mengatasi masalah ini. Yang kedua, saya harus mencari strategi dalam pembelajaran sehingga ini anak-anak termotivasi untuk ikut belajar. Iya, bagus sekali Pak ya. Jadi intinya kita harus senantiasa menggiatkan anak itu supaya termotivasi untuk belajarnya Pak ya. Mungkin itu aja ya Pak ya yang ingin disampaikan ya Pak ya. Iya Bu, cukup rasa saya sudah cukup itu saja Bu ya, untuk kita sekarang. Iya, terima kasih ya Pak ya. Ya, saya terima kasih banyak Bu. Ya, mari Bu. Iya, iya. Iya, makasih Ya, Pak. Assalamualaikum. Mari, Pak. Waalaikumsalam. Saya sudah menyaksikan proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Sikostiati terhadap Pak Hamzah ya. Saya mau tanya nih kira-kira bagaimana perasaannya Ibu nih setelah melakukan coaching terhadap Pak Hamzah? Suatu pengalaman baru Pak, karena sudah mengcoaching Pak Ramsa untuk menemukan solusi yang ditemui oleh Pak Ramsa, ya Pak ya. Jadinya Pak Ramsa itu rupanya dia itu senang sudah coaching oleh saya. Wah, luar biasa ini Bu. Nah ini Bu, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang refleksi kegiatan ini tadi. Yang pertama nih Bu, apa saja nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Pak, saat tadi di coaching saya tentunya sudah menggunakan alur tirta ya Pak ya. Yang di situ yaitu saya sudah menanyakan tujuan dari Pak Ramsa. Nah, selanjutnya identifikasi dari masalah yang dihadapi oleh Pak Ramsa. Kemudian rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Ramsa tersebut. Dan yang terakhir adalah tentunya tanggung jawab. Nah, dari situ saya bisa Pak menggali alur tersebut. Saya bisa menggali potensi dari cerita pengalaman Pak Ramsa tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Oke, baik, berarti dengan penerapan alur tirta tadi pada percakapan coaching dengan Pak Ramsa tadi, ya akhirnya coaching atau Pak Ramsa dalam ini sudah bisa menemukan permasalahan atau solusinya sendiri Bu ya. Iya. Oke, baik ini Bu, nih sebagai observer saya menilai proses coaching yang tadi sudah berjalan dengan baik nih menurut saya, karena sudah sesuai dengan alur tirta, di mana di situ sudah ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi serta ada tanggung jawab.
Dan Ibu sudah berusaha untuk menggali serta memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ramza selaku Koci, sehingga Koci ini bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya dan juga sudah melaksanakan proses sesuai dengan prinsip-prinsip Koci. Seperti itu. Oke, Ibu, begitu saja untuk kegiatan seperti kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika mengganggu waktunya. Iya, terima kasih Pak. Bapak sudah bersedia jadi pengamat bagi saya untuk melakukan coaching. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.